Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.A.D reading lagi dengan mengambil tema bagi orang yang pernah mengghostingin kalian, meninggalkan kalian secara tiba-tiba. Di manakah keberadaan dia saat ini, ya? Di manakah keberadaannya sekarang bagi orang yang pernah mengghostingin kalian tersebut, ya? Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang nonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini, tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan kalian sosok-sosokkan. Karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun belum sedang terjadi, ya. Atau bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan ini adalah energi seseorang yang sedang dekat dengan kalian, seseorang yang sedang kalian pikirkan, itu juga bisa. Dan namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck, ya. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, ya. Oke. Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya juga boleh, ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh, ya, sesempat kalian saja. Dan sedangkan genderless itu adalah unisex, ya, tidak melihat gender, ya, tidak terbatas oleh gender. Boleh pria, boleh wanita, boleh juga anak-anak, siapapun diri kalian, oke? Nah, di sini ada 3 deck, dari kiri ke kanan. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang kalian dealingkan tersebut, ya. Atau jika kalian membutuhkan waktu, ya, kalian boleh membiarkan video ini berjalan dulu sementara saya akan melakukan beberapa penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys, ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. So, jangan buang-buang waktu lagi, jangan tunda-tunda lagi, ya. Mulai dari saat ini juga, cepat charter, booking, dan order saya dulu, agar saya bisa mengatur waktu, ya, untuk diri kalian semua. Ditunggu ya guys. Nah, sekarang saya rasa kalian telah memilih. Mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number. 1. Bagi yang pernah mengghosting, di manakah keberadaan dia sekarang? Di manakah keberadaan dia sekarang? Oke, untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Impasse. Wow. Impasse ini adalah mentok, ya. Jalan buntu, ya. Kebuntuan, ya. Dia sedang putus asa, ya, saat ini, ya. Bisa jadi, ya, dia sedang berada di satu tempat dan dia tidak bisa bergerak dari satu tempat tersebut, ya. Tempat itu bisa jadi adalah rumah dia sendiri, ya.
Kalau ditanya di mana keberadaan dia sekarang, bahkan dia tidak bisa lari kemana-mana karena dia tidak tahu mau pergi kemanapun. Dia kayaknya sudah tidak tahu lagi karena pikirannya buntu ya saat itu ya. Saat ini ya, sekarang ini ya. Dia tidak bisa apa-apa, dia sedang dalam keadaan putus asa ya. Mungkin ini adalah karma ya, hasil perbuatan dia sendiri ya. Akibatnya ya inilah yang dia temukan ya, jalan buntu ya. Mau ke sana dia salah, mau kemari dia juga salah, ya kan? Akhirnya tidak ada satu tempat pun yang bisa dia pergi. Dia hanya bisa berdiam di satu tempat saja. Mungkin saja saya merasakan siap bekerja, ya kan? Dia pulang ke rumah, tidak bergaul dengan siapapun. Setelah berada di rumah, dia menyendiri saja di dalam rumah saja. Dari kartu Impes ini, ya kan? Bahkan diajak kawan-kawannya keluar, dia juga tidak bisa juga, ya kan? Karena pikirannya kacau, kalut, putus asa, semuanya tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Oke? Kalau ditanya soal keberadaannya ya. Nah, memang inilah keberadaan dia yang sesungguhnya. Tapi kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God, loncat keluar. Oke, lompat. Jumping card. Saya tidak ambil jumping card. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. One. Bagi yang pernah mengghosting diriku, di manakah keberadaan dia sekarang? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Impes, jalan buntu atau mentok ya. Tidak tahu mau kemana lagi ya. Berdiam di tempat. Aduh. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Saya akan sebutkan zodiaknya ya di sini. Ten of Chalices. Berarti dia sedang berada di rumah ya. Zodiak Pisces ya di sini. Bersama dengan keluarganya, oke? The Moon. Sedih, galau. Zodiak Pisces lagi, aduh. Eight of Wands. Pergerakan maju ya. Dia berusaha ingin bertemu dengan orang ya, tapi siapakah yang ingin dia ketemu ya? Eight of Wands ini zodiak Sagittarius. Strength. Bersabar. Ya, zodiak Leo. Dan terakhir, Ace of Chalices. Berusaha membuka hatinya untuk menemukan cinta yang baru ya. Tapi untuk menemukan cinta yang baru pun ya kayaknya dia itu ya ragu, takut ya kan, takut disakitin, berarti dia itu habis disakitin orang ya di sini ya. Habis dikhianatin orang. Kita lihat saran dan pesannya di sini. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. One. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu Impes ini? Oke. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran, pesan, dan nasihat. Swan Spirit. Time for deep dive ya. Waktunya untuk menyelam lebih dalam lagi ya. Swan Spirit atau angsa ya di sini ya. Kalian disuruh untuk nikmati saja kehidupan kalian di sini, ya kan, cari apa yang kalian inginkan. Kalian disuruh untuk bersenang-senang saja, ya kan, buat apa mikirin orang kayak gitu. Lakukan saja apa yang kalian ingin lakukan saat ini, ya kan. Deep dive itu ya, menyelam lebih dalam itu ya. Maksudnya ya, cobalah kalian jangan selalu terfokus ya pada apa ya, pada status
pada status-status yang dia buat di sosial media tersebut ya. Bisa jadi status tersebut ya adalah status yang nipu ya, atau status yang abal-abal. Oke. Untuk menutupi ya segala kegelisahannya itu, alias dia sedang memakai topeng di status sosial media tersebut ya. Kalau ditanya saat ini ya, di mana keberadaan, kita kembali lagi ya, ditanya ya, di mana keberadaan orang yang pernah mengghostingin kalian tersebut di masa lalu. Hari ini dia sedang bersama dengan keluarganya di rumah karena dia tidak bisa lari kemana-mana. Dia itu mentok ya, dia itu sedang dalam keadaan galau, putus asa, ya kan, demun, merasa ketakutan, ya kan, merasa sedih. Karena mungkin saja dia barusan habis dikhianatin oleh orang ya. Kalau dipikir-pikir ya, mungkin saja ini karma yang pernah dia perbuat ya. Karena mengghostingin orang itu, ya udah memberi harapan yang palsu kepada orang, tahu-taunya dighostingin orang tersebut. Nah itu kan karma juga kan guys kan. Oke. Maka sekarang dia mendapatkan ya apa yang dia dapatkan, apa yang menjadi porsi dia ya dari alam semesta. Makanya Tuhan itu maha adil ya. Diberikan dia rasa ketakutan, oke? Dan rasa ketidakpercayaan kepada orang lagi di luaran sana. Oke? Biarpun dia ada niatan ya, ada niatan dia untuk bertemu dengan orang lain lagi, ya kan? Tapi bertemu dengan orang lain, dia berharap supaya orang itu bisa memberi dia kepercayaan lagi, ya kan? Orang itu bisa mengembalikan segala rasa kepercayaan yang pernah dia hilang, ya, yang pernah dia kehilangan karena dibuat sakit hati. Mungkin saja dia pernah dighostingin oleh seseorang. Dia berusaha untuk membuka hatinya untuk mencari cinta yang baru di sini, ya, kepada orang yang baru. Tapi untuk menemukan orang yang baru pun kayaknya cinta itu tidak akan bakalan bisa berhasil ya. Kalau dia sendiri sudah mentok ya keberadaannya tersebut ya. Dia sendiri kalau untuk berusaha gimana ya, membuka hatinya kepada orang baru pun ya, tapi dia masih ragu-ragu, dia masih takut. Dia selalu dihantui rasa kecemasan, rasa kekhawatiran. Entah orang itu bisa kibulin dia enggak, masih bisa bisa PHP-in dia enggak, bisa campakkan dia enggak, bisa ghostingin dia enggak. Tapi dia tidak sadar, ya kan? Dia tidak sadar kalau kenapa dia pernah dighostingin orang, ya, karena dia pernah mengghostingin kalian di masa lalu, ya. Jadi ibaratnya ya di sini ya, dia itu ibarat kayak orang yang menutup jodoh dia sendiri, ya. Dia terus mencari orang-orang yang bisa memberi masukan, bisa memotivasi dia, memberi dia kekuatan, memberi dia strength, ya kan? Bertemu dengan orang-orang, tapi bukan dalam konteks pacaran ya. Tapi dalam konteks mencari orang-orang yang berpengalaman untuk memberi dia masukan, memberi dia motivasi, ya kan? Supaya dia bisa bangkit lagi kembali, bisa menemukan cinta yang baru lagi kembali. Tapi saat ingin menemukan cinta baru lagi kembali, dia takut untuk menerima orang baru tersebut, alias jodoh ketutup, ya. Di mana keberadaan dia sekali lagi, ya, di rumah, penuh dengan rasa ketakutan. Ketakutan untuk membuka diri, ketakutan untuk bertemu dengan orang, karena takut memberikan hatinya kepada orang, tahu-taunya di PHP-in oleh orang, dikhianatin, dighostingin lagi oleh orang. Nah inilah akibat dari orang yang pernah mengghostingin kalian. Disinilah keberadaan dia saat ini, sedang bersama keluarganya. Swan Spirit disuruh kalian, buat apa pedulikan dia? Saatnya kalian mencari apa yang kalian inginkan, apa yang bisa membuat hati kalian senang. Deep dive ya, menyelam lebih jauh lagi. Jangan mudah terpancing atau terpengaruh oleh status-status sosial media yang dia perbuat ya. Bisa jadi itu adalah topeng untuk menutupi rasa ketakutannya tersebut, alias munafik ya. Di sini time for a deep dive ya. Waktunya bagi diri kalian untuk bersenang-senang ya, untuk mencari kehidupan kalian sendiri, mencari dunia kalian sendiri, oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama ini ya. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak
singkat agak seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian. Silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya buruan cepetan supaya kalian jangan antri terlalu lama saat itu, ya kan? Kalau bisa, jangan tunda-tunda waktu lagi. Segera hari ini juga ya, charter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Kalaupun kalian mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. So, ditunggu ya guys. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 2. Di manakah keberadaan dia sekarang untuk orang yang pernah mengghostingi kita, untuk orang yang pernah mengghostingi diri kita di masa lalu, di manakah keberadaan dia sekarang saat ini? Saya akan tarik kartunya secara acak di sini. Insting. Insting ini adalah naluri ya. Naluri ini ya, saya merasakan ya. Ini orang ya, hidupnya ini tidak pernah tenang ya di sini ya. Lihat ya, seperti serigala yang selalu wanti-wanti ya, kemanapun dia berada ya. Selalu wanti-wanti, ya kan, selalu melihat ke kiri dan ke kanan, dipenuhi dengan rasa ketakutan. Ada bulan di sini di tengah malam, dia menggunakan insting ya, untuk melindungi dirinya sendiri, oke? Hidupnya selalu dilanda oleh rasa ketakutan, rasa ketidakpercayaan kepada orang. Jadi kalau ditanya ya, di mana keberadaan dia, ada kemungkinan ya, dia bisa berada di mana-mana saja, dia bisa pergi kemana saja ya kan, tapi kemanapun dia pergi ya, dia selalu akan dihantui oleh rasa ketakutan di sini, oke? Rasa berjaga-jaga di sini ya kepada orang. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Untuk orang yang pernah mengghostingi kita, di manakah keberadaan dia sekarang saat ini? Saya tidak ambil kartu yang jumping card. Di manakah keberadaan dia saat ini? Bagi orang yang pernah mengghostingi diri kita, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu insting. Oke, dan saya tambahkan lagi ya, kartu insting ini bisa jadi dia mencari nafkah ya, keberadaan dia sekarang, dia sedang kerja, cari nafkah, cari uang, tapi dalam keadaan tidak tenang ya. Kayaknya banyak orang yang berusaha untuk jatuhkan dia, banyak saingan, banyak orang yang ingin menipunya saat itu, oke? High Priestess. Ini zodiak Cancer. Justice. Nah, apa yang saya bilang karma ya ini ya. Libra. Queen of Coins. Mencari uang. Ini zodiak Capricorn. King of Wands. Ini zodiak Aries. Five of Wands. Wow. Pantesan ya. Zodiak Leo.
Pantesan hidupnya tidak tenang ya. Banyak musuhnya di mana-mana ya. Banyak orang yang membencinya ya. Oke. Kita lihat dulu saran dan pesannya itu apa ya untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu insting ini. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Chameleon Spirit. Oke? As if ya. Chameleon Spirit itu, chameleon itu adalah bunglon ya, yang bisa berubah-ubah warna ya. Berarti ini adalah simbol dari fleksibel ya. Disuruh kalian ya, bertindaklah ya semampu diri kalian ya. Bertindaklah sefleksibel mungkin ya. Jangan menjadi orang yang monoton di sini ya. Kalau bisa, jangan pernah menunggu lagi orang kayak gini. Karena bersama dengan orang ini, takutnya hidup kalian akan tidak nyaman saat itu ya. Penuh dengan ancaman saat itu. Karena orang ini banyak musuhnya ya. Banyak musuhnya, banyak orang yang membenci dia. Pantesan di sini insting dia itu wanti-wanti ya. Selalu berjaga-jaga ya dimanapun dirinya berada ya. Makanya orang kayak gini, hidupnya tidak akan pernah bisa tenang. Makanya di sini ada kartu High Priestess ya. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, ya kan? Berdoa kepada Tuhan untuk melindungi dia, untuk tetap bersamanya, ya kan? Tapi Tuhan juga tidak mungkin bisa melindungi orang yang pernah mem-PHP-in orang lain, mempermainkan orang lain juga, ya kan? Namanya karma, di mata Tuhan juga adalah sesuatu yang mesti kita bayar juga. Oke? Justice, keadilan. Berdoa kepada Tuhan, memohon keadilan, memohon kenyamanan, memohon sebuah kedamaian di dalam jiwanya, tapi buktinya jiwanya sendiri juga tidak pernah damai. Bisa jadi kalau ditanya, di mana dirinya sekarang, di mana keberadaannya sekarang, ya dia sedang kerja, oke? Satu, ya sedang kerja. Kalau siap kerja, ya palingan dia pulang ke rumah, dia tidak bisa pergi kemana-mana juga. Kalaupun dia pergi kemana-mana untuk beli makan, kayak untuk beli rokok, kayak untuk beli sesuatu, kayak dia juga mesti hati-hati saat itu karena musuhnya banyak dan takutnya ya dia dicelakain orang pula saat itu. Oke? Mungkin di sini ada kartu King of Wands ya. Dia ya ini orang ada sisi buruknya juga ya. Dia masih ya suka menebar pesona di mana-mana kepada orang ya, menebar pesona agar orang tertarik kepada diri dia itu, ya kan? Mungkin ya saat ini keberadaannya tersebut, dia sedang berusaha untuk memperhatikan kehidupannya sendiri, berusaha untuk mencari kenyamanan hidupnya sendiri dengan cara menjaga penampilannya sendiri, ya kan, menjaga kebugaran badannya sendiri. Tapi untuk buka hati kepada orang lain kayaknya itu tidak mungkin ya. Dia juga takut, oke? Dia takut dipermainkan oleh orang, banyak musuhnya di sini, banyak orang yang membencinya, ya kan? Pikirannya selalu ya terfokus ya untuk mencari uang saja di sini ya. Dan saya melihat dulu orang yang pernah mengghostingi kalian ini mungkin ya ada kemungkinan ya dia berpura-pura seperti orang yang baik di hadapan kalian, tapi ya setelah di hadapan kalian itu dia itu kayaknya suka mengeluh, suka meminta ini itu, ya minta pulsa lah, minta dibeliin inilah, minta dibeliin itulah, ibaratnya meminta memorotin uang kalian di sini ya. Ada apapun kalian yang selalu memberi dia uang, tapi setelah dia dapatkan apa yang dia inginkan dari diri kalian, tahu-taunya dia pergi ghostingin kalian, ya kan? Nah dia juga takut juga di sini, takut didendam oleh orang, takut dicelakain oleh orang juga. Ternyata di sini 5 wands ini bukan kalian saja yang menjadi korban. Oke? Banyak orang lain di luar sana yang telah menjadi korban penipuan, korban pemorotan dia juga. Makanya orang kayak gini hidupnya sudah tidak akan tenang lagi, guys. Ya kan? Dia sudah banyak dibenci, bahkan banyak orang yang dendam kepada dia, berusaha ingin menghancurkan dia.
Oke? Justice, keadilan, karma. Dia sendiri juga sadar, dia tahu juga, makanya dia berdoa kepada Tuhan, meminta kedamaian di dalam hidupnya itu, ya kan? Meminta keadilan yang berupa meminta kepada Tuhan untuk memberikan kedamaian di dalam jiwa dan pikirannya tersebut. Tapi dia juga tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian tersebut juga, karena di sini ya, jika sifat dia tidak dia perubahin ya, selalu mengharapkan materi dari orang di sini atau materi di sini ya, maka percayalah ya, pesonanya yang dia tebarkan, King of Wands ya, kepada orang-orang supaya orang tertarik kepada diri dia itu juga tidak akan berguna juga. Citranya itu sudah menjadi buruk. Oke? Nah, banyak orang yang dendam, tidak suka pada diri dia. Makanya di sini disuruh kalian as if ya. Jadilah bagaikan bunglon yang fleksibel ya. Jangan kalah ya sama diri dia itu, tapi jangan kalah dalam hal yang positif ya. Cari kesuksesan kalian, cari kebahagiaan kalian, cari warna-warni di dalam kehidupan kalian ya. Cari ketenangan kalian. Oke? Dan di sini, bunglon itu kenapa bisa berubah-ubah warna di tempat manapun dia berubah warna? Dia ingin melindungi dirinya sendiri. Ya, kalian disuruh jangan berurusan lagi dengan orang kayak gini. Kalau ketemu dengan orang kayak gini, lindungilah diri kalian sendiri dengan segala macam cara supaya orang ini jangan kembali memorotin uang kalian. Oke? Sif ya, jadilah seperti bunglon ya, yang berubah-ubah warna. Saat menghadapi orang kayak gini, ya, jadilah fleksibel, ya. Jangan pernah mau ditundukkan dengan segala macam cara, ya. Lindungi diri kalian, oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk dek kelompok yang kedua, ya. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan karena nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Jangan sampai kalian antri terlalu lama saat itu. Jadi jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi. Sekarang juga buruan charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke viewers, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 3. Bagi orang yang pernah mengghostingi diriku, di mana keberadaan dirinya saat ini? Di mana keberadaan dirinya saat ini bagi orang yang pernah mengghostingi diriku? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Enlightenment. Enlightenment ini adalah, lihat, seorang anak yang mencari tokoh pengemuka agama. Orang ini sedang mencari pencerahan ya. Nah, itulah keberadaan dia sekarang. Sedang mencari pencerahan, mungkin saja hidupnya ini penuh dengan masalah, penuh dengan problema yang rumit yang saya rasakan di sini, ya kan? Pencerahan itu ya, simbol ada matahari di sini ya. Simbol juga mungkin ya ada masalah rumit yang sedang menimpa dia dan dia sedang berusaha untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Oke. Enlightenment, pencerahan, penerangan, dan dia mencarinya itu kepada tokoh pengemuka agama. Oke. Tokoh pengemuka agama. Jadi kalau berbicara tentang tokoh pengemuka agama ya, ada kemungkinan dia sadar ya akan apa yang dia perbuat pada kalian itu adalah sebuah kesalahan ya. Telah PHP-in kalian, kemudian ghostingin kalian saat itu, ya kan? Karena dari tokoh pengemuka agama yang memberi dia pencerahan ya, pasti akan bisa menceramahin dia, mengingatkan dia, dan
berusaha membuat dia sadar saat itu. Oke. Nah, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Bagi orang yang pernah mengghostingiku, di manakah keberadaan dia sekarang? Bagi orang yang pernah mengghostingiku, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Enlightenment, pencerahan. Oke. Nine of Wands. Wow. Berhati-hati dan berjaga-jaga zodiak Sagittarius di sini. Two of Cups. Ini zodiak Cancer. Queen of Wands. Ini zodiak Aries. Nine of Swords. Zodiak Gemini. Seven of Wands. Oke, ini zodiak Leo. Kita lihat saran dan pesannya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu Enlightenment ini? Apa yang mesti diri kita lakukan? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema saran dan pesan di sini. Panther Spirit, reclaim your power, ya. Tuntut kembali ya kekuatan kalian tersebut. Oke, dapatkan kembali ya, klaim kembali kekuatan kalian tersebut. Nah, nyambung ya di sini ya. Saya ingin menyampaikan ya, ini orang mengalami krisis ya, rasa percaya diri ya saat ini ya, untuk memberikan hatinya kepada orang lain. Oke? Memberikan hatinya kepada orang lain, dia udah takut. Yang ada ya, rasa percaya dirinya itu ya, dia hanya ya kayak mendebar pesona, membuat orang tertarik kepada diri dia, tapi untuk memberikan hati kepada orang tersebut ya, dia tidak bisa lagi. Ada enlightenment di sini. Kadang dia juga bingung, kenapa cintanya itu selalu gagal, selalu menjadi masalah, selalu menjadi tekanan dan beban pikiran, ya kan? Bisa jadi dia orang ini stres ya, memikirkan kalian terus ya. Dia tidak bisa melupakan kalian. Dan di sini ada Seven of Wands ya. Kayaknya ya, banyak ya masalah yang mendatangi dia di luaran sana. Dia sedang berusaha untuk mempertahankan kehidupannya ya. Berarti di sini nyambung ya. Guys, saya tunjukkan dulu. Nine of Wands ini dia orang yang berhati-hati ya, membuat benteng pertahanan ya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Seven of Wands untuk memperjuangkan dan bertahan juga, oke? Apa yang dia pertahankan, apa yang dia perjuangkan, kehidupan dia sendiri, bukan orang lain. Dia ingin menyelamatkan hidupnya sendiri, oke? Berarti hidupnya itu banyak sekali masalah, banyak sekali problema, ya. Dia pernah mengghostingi kalian, dia pernah lari dari diri kalian. Sekarang, akibat perbuatannya dia udah takut. Dia jadi wanti-wanti untuk memberikan perasaan hatinya kepada orang lain, ya. Karena dia takut entah bisa mendapatkan karma enggak. Alias ini orang ya, they are not ready to get karma ya. Mereka masih tidak siap ya untuk mendapatkan ganjaran karma di sini ya. Untuk menerima karma, mereka masih belum bisa mempersiapkan diri mereka di sini ya. Makanya hidupnya itu ya tidak bisa serius menjalin hubungan dengan siapapun. Dia ingin ya, yang dia pikirkan itu adalah kehidupannya sendiri, bagaimana supaya dia itu bisa sukses, bisa bangkit, bisa berdikari, bisa mandiri, bisa punya uang
ya, buka usaha sendiri saja, tapi untuk masalah cinta kayaknya ini sangat sulit ya. Rasa percaya dirinya itu ya hanya berupa kayak ya menebar pesona kepada orang, ya kan, tapi tidak bisa serius kepada orang. Setiap cinta yang dia jalani itu selalu berakhir, dia juga stres juga ya, memikirkan kehidupan asmaranya juga. Dia stres juga. Dan kalau kepikiran kalian di masa lalu itu ya, ada separuh niat dia ingin kembali memperjuangkan diri kalian lagi. Karena dia tidak bisa melupakan kalian. Oke, kalau ditanya, di mana keberadaannya saat ini? Ya, di sini sudah terlihat sangat jelas ya. Selepas kerja, maka dia selalu mengakhiri waktunya, waktu hidupnya itu dengan berada di dalam kamar saja ya. Dikamarkan saja, tidak pernah keluar rumah sekalipun, ya kan? Ditutup rapat-rapat, pintu kamarnya itu dikunci serapat mungkin, tidak membiarkan siapapun orang yang datang kepada dia masuk ke dalam kamarnya. Dia ingin menyendiri terus karena dia tidak bisa melupakan kalian. Oke, dia juga sadar ya. Saat dia mengghostingi kalian, dia baru sadar kalau dia masih berharap kepada kalian. Oke? Tapi begitu hal yang tidak pernah diduga terjadi kalau dia melihat kalian ini bisa move on ya tanpa dirinya, dengan penuh rasa percaya diri. Kalian itu banyak lagi orang yang menyukai kalian ya. Tanpa diri dia itu ya, kalian ini bisa bahagia ya, pandai menjaga penampilan kalian. Kalian tampak semakin mempesona di hadapan matanya ya. Jadi dia itu malahan semakin stres, semakin tidak bisa melupakan kalian, malah semakin tidak ingin keluar rumah saat itu. Berada di dalam kamar saja, bahkan tidur pun tidak bisa ya, stres ya. Yang ada di dalam pikirannya, kayak gimana ya caranya ya supaya saya bisa memperjuangkan dia kembali, ya kan? Sedangkan apa yang dia perbuat itu ibaratnya dia telah menciptakan benteng di masa lalu tersebut ya. Dia telah menciptakan blokiran ya di masa lalu itu. Dan blokiran itu sekarang dia berusaha ingin menerobos blokiran yang dia ciptakan tersebut. Tapi ya dia yang kewalahan sendiri. Oke? Dia kewalahan sendiri dan niat dia ya ingin bertahan, ingin kembali mempertahankan kalian setelah dia mengghostingi kalian. Barusan dia sadar, oke? Dan Seven of Wands di sini, saya merasakan di sini ya. Mungkin bukan kalian saja orang yang pernah dia ghostingin ya. Pernah beberapa orang ya di luaran sana yang dia perbuat seperti itu, dan orang itu mungkin menaruh dendam kepada diri dia sehingga berusaha untuk menjatuhkan dia ya, mencari sisi buruknya itu, berusaha untuk menghancurkan kehidupannya untuk membalas dendam kepada diri dia itu. Oke? Makanya dia berusaha asik melindungi dirinya sendiri. Apalagi dia ini di dalam posisi dia masih belum sanggup untuk mandiri berbuat apa-apa. Takutnya benteng pertahanan yang dia perbuat itu gampang untuk diterobos oleh orang-orang yang dendam kepada diri dia tersebut. Maka di sini, kartu saran pesan di sini, reclaim your power. Diklaim kembali, tuntut kembali kekuatan kalian ya. Kekuatan kalian itu adalah kekuatan untuk mengikhlaskan orang kayak gini ya. Ikhlaskan orang kayak gini. Jangan kalian membalaskan dendam kepada dia ya, karena sudah cukup banyak orang di luaran sana yang dendam kepada diri dia, yang tidak suka kepada diri dia, yang sudah merasa sakit hati dibuat oleh diri dia itu ya. Jadi kalian dapatkan kekuatan kalian kembali untuk move on ya, untuk move on, untuk melangkah pergi dari orang kayak gini ya. Kalau bersama orang ini nanti hidup kalian tidak tenang ya kan. Banyak orang yang dendam kepada dia, nanti bersama dengan orang ini tahu-taunya orang-orang yang dendam kepada dia tersebut datang menghancurkan kehidupannya. Malah kalian yang ibaratnya tidak makan nangka tapi juga ikutan kena getahnya juga saat itu. Oke? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang ketiga ya. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih spesifik dan lebih akurat ke energi kalian sendiri, silakan langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya.
Buruan, cepetan, jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi ya. Segera charter, order, dan booking saya agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Kalau misalnya mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Ditunggu ya guys. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Semoga video ini bisa berguna ya untuk diri kalian semua. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif yang perlu kalian ketahui dan bisa kalian petik dari readingan saya ini ya, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan, apa yang tidak boleh kalian lakukan, apa yang mesti kalian hindari, dan apa yang seharusnya kalian lakuin. Oke? Dan bagi kalian sekali lagi, kalau merasa video ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke? Kita saling tolong menolong dan bantu-membantu ya guys. Dan sekali lagi, bagi diri kalian yang misalnya tertarik ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan, cepetan ya. Jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys, buruan cepetan ya supaya kalian jangan antrinya terlalu lama. Saat itu paling lama antrian kalian kalau misalnya mesti antri pun 3 hari saja dan tidak lebih dari waktu 3 hari saat itu. Oke. Dan kalau bisa lebih cepat, akan saya usahakan lebih cepat ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian. So, buruan cepetan charter, order, dan booking saya dulu. Jangan tunda-tunda lagi, ya kan? Supaya saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Ditunggu ya guys. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita saling mendoakan satu sama lain yang baik-baik ya di sini ya. Dan akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.